warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Di pertemuan kemarin, kita sudah mempelajari tentang apa itu unsur, senyawa, dan campuran. Hari ini kita akan mempelajari bahwa campuran itu terdiri dari campuran yang homogen dan heterogen. Pada campuran homogen, jadi sudah teratur jadi satu, sedangkan yang heterogen masih bisa dibedakan zat-zat penyusunnya. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi sifat-sifat dari larutan, bahwa suatu larutan bisa bersifat asam, basa, atau garam. Untuk mengidentifikasi larutan asam, basa, dan garam, kita bisa memakai indikator asam basa yang berupa kertas lakmus, ya. Kertas lakmus ini ada dua, yaitu lakmus biru, ini ya. Kemudian ini adalah lakmus merah. Hari ini kita akan mengidentifikasi beberapa zat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah zat tersebut bersifat asam, basa, atau garam? Mari kita ikuti prosedurnya sebagai berikut. Anak-anak, ada beberapa zat yang akan kita identifikasi sifat larutannya. Yang pertama ini adalah cuka, ya. Jadi ini adalah cuka. Kemudian ini adalah sampo. Kemudian ini adalah garam. Ini adalah pasta gigi, ya, pasta gigi. Ini jeruk nipis depannya. Kemudian ini adalah sabun mandi. Kemudian ini obat mah. Dan ini nanti air putih. Kita buat larutannya terlebih dahulu. Anak-anak, zat yang masih dalam bentuk padat maka kita harus larutkan terlebih dahulu menggunakan air, ya. Cuka sudah berupa cairan, jadi kita tidak perlu menambahkan air. Kemudian sampo ini juga sudah berupa cair, jadi tidak perlu ditambahkan air. Atau kalau memang terlalu pekat boleh ditambahkan air. Kemudian garam ini kita tambahkan air, kemudian kita aduk. Spatula yang dipakai tidak boleh dicampur dengan zat-zat yang lain, jadi kita harus menyediakan beberapa spatula. Kemudian pasta gigi. Kemudian ini jeruk nipis, karena sudah berupa zat cair maka tidak perlu kita tambahkan air. Kemudian ada sabun mandi, ya, sabun mandi. Kemudian ini adalah obat mah, jadi sudah ditumbuk. Kemudian kita tambahkan air. Kemudian kita aduk. Karena spatulanya terbatas, jadi kita pakai sendok. Kemudian cairan selanjutnya larutan adalah air. Anak-anak, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa untuk memudahkan kita mengingat, larutan asam diakhiri dengan huruf M, maka indikator apapun kertas lakmusnya, baik biru maupun merah, maka nanti setelah dicelupkan ke larutan tersebut akan menjadi merah. Sedangkan basa diawali dengan huruf B, maka indikator asam basa lakmus warna apapun, baik biru maupun merah,
merah setelah dicelupkan ke zat tersebut akan berubah menjadi biru. Ingat ya, basa, biru karena ada huruf B-nya. Asam maka merah. Kita mulai untuk mengidentifikasi macam-macam zat berikut. Diawali dari zat yang pertama, ini tadi adalah larutan asam cuka. Ya, ini adalah kertas lakmus merah. Kita celupkan lakmus merah. Setelah beberapa saat kita lihat lakmus merah tetap menjadi warna merah. Kita letakkan di depannya. Kemudian lakmus biru kita celupkan. Apa yang terjadi? Lakmus biru ternyata menjadi merah. Jadi kedua-duanya merah. Ya. Kemudian larutan yang kedua, ini tadi adalah larutan sampo, ya. Kita pakai kertas lakmus merah terlebih dahulu, kita celupkan. Lakmus merah tetap merah, ya. Lakmus merah tetap merah, kita letakkan depannya. Kemudian lakmus biru. Apa yang terjadi dengan lakmus biru? Ternyata lakmus biru menjadi merah. Larutan ketiga yaitu larutan garam. Kertas lakmus merah kita celupkan di larutan yang ketiga. Ini merah tetap merah. Kemudian biru, birunya tetap biru. Jadi merahnya tetap merah, birunya tetap biru. Kemudian di larutan yang keempat adalah larutan pasta gigi. Kita celupkan lakmus merah. Apa yang terjadi dengan lakmus merah? Lakmus merah tetap merah. Kemudian lakmus biru tetap biru. Larutan yang kelima yaitu larutan jeruk nipis. Ini lakmus merah kita masukkan. Lakmus merah tetap merah. Lakmus biru menjadi merah. Kemudian larutan yang keenam yaitu larutan sabun. Ini lakmus merah kita celupkan. Lakmus merahnya menjadi biru. Kemudian lakmus birunya tetap biru. Larutan yang ketujuh adalah larutan obat mah. Kita celupkan lakmus merah. Lakmus merahnya berubah menjadi biru. Kemudian lakmus birunya tetap biru. Kemudian yang terakhir air putih. Ini lakmus merah. Kita celupkan lakmus merah. Lakmus merah tetap menjadi merah. Kemudian lakmus biru tetap menjadi biru. Hasil ini akan kita masukkan ke tabel pengamatan. Anak-anak, inilah hasil dari percobaan identifikasi asam, basa, dan garam kita hari ini. Anak-anak, hasil dari identifikasi kita hari ini kita masukkan ke dalam tabel. Coba kita cermati tabelnya. Yang nomor 1 asam cuka, lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah. Maka sifat larutannya adalah asam. Yang kedua, sampo, lakmus merah tetap merah,
lakmus biru menjadi merah. Berarti sifat larutannya adalah asam. Perlu diketahui bahwa beberapa sampo mempunyai pH di bawah 7. Ada yang di atas 7 ya. Kemudian 3 garam. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Sehingga sifat larutannya adalah netral atau bisa kita katakan garam. Yang keempat, pasta gigi. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Maka pasta gigi dikatakan bersifat netral atau garam. Kemudian yang kelima, jeruk nipis. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah. Berarti sifatnya adalah asam. Sabun mandi, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Berarti sabun mandi bersifat basa. Obat ma, lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Berarti obat ma bersifat basa. Yang kedelapan, air putih. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Berarti air putih bersifat netral atau garam. Demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Sampai ketemu di praktikum selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.